Yo, oke, ketemu lagi dengan Pak Reddy ya. Kita lanjutkan usaha dan energi. Sekarang contoh soalnya ya. Kalau tadi kita bicara tentang teori, kalau sekarang kita bicara tentang contoh soal usaha dan energi. Jangan lupa cek di buku kalian di rumah nih. Awas. Pak, saya nggak ada bukunya Pak. Minta ke teman-teman kalian ya. Minta dipoto atau di apa di pap cepet. Take a picture, oke. Kirim ke kalian. Nanti kalian bisa belajar bareng Bapak sambil lihat soalnya, karena soalnya nggak ditulis ya, pakai buku ini. Yang nggak punya buku ini, noh, Pak saya dari SMA lain Pak, boleh ikut gabung. Nah cari buku ini, kita bahas buku ini ya. Oke, kita akan wakili semua materi yang tadi Bapak terangkan. Yuk, kita mulai. Yang pertama adalah nomor 1, halaman 190. Oke, kita lihat ya. Nomor 1, halaman 190. Oke. Tutup spidol jatuh. Oke. Ya, berarti halaman berapa katanya? Halaman 190. Halaman 190. Kita bahas nomor 1. Oke. Sebuah truk bermasa 3 ton. Ini soal TK Alfitroh ya. Oke, TK-nya anak Bapak ya, Alfitroh. Jadi biasa-biasa aja. Oke, sebuah truk masanya 3 ton. Masanya 3 ton. Masa berarti 3 ton. 1 ton berapa? 1000 ya. Berarti 3000 kilo. Next. Beberapa saat setelah bergerak, kecepatannya 54 km per jam. V-nya 54 km per jam. Tolong kalian rubah dulu jamnya ke second. Oke, jadi kalian rubah jam ke second. 54.000 meter per ya, kilometer per meter kali 1000 ya. Jam ke sekon 3600 second. Nah, Bapak lihat soal ya, bukan jawaban ya pasti. Lihat soal. Oke, next. Berapa usaha yang dilakukan mesin truk tersebut? Ditanyakan berapa usahanya. Oke. Usahanya berapa katanya? Langsung aja ya. Oke, maka W kita jawab. W sama dengan apa? Eka. Oke. W delta Eka. Oke. Eka yang pertama adalah dari keadaan diam. Berarti kalau dari keadaan, ulang ya, sebuah truk bermasa 3 ton bergerak dari keadaan diam. Berarti kita bisa katakan V1-nya 0. Ini V2. Kalau kita jawab coret ini ya, sekitar berapa? 15 meter per second. Setuju? Oke. Nah, kita masukin, maka W sama dengan delta Eka. Eka 2 min Eka 1. Maka setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. Maka setengah M nya masukin 3000, betul? V2 nya berapa? 15 kuadrat min setengah 3000, 0 kuadrat. 0 kuadrat 0. Kalikan 0. Maka sisanya ini ya. Berarti berapa? 3000 kali 2 1500 kali 15 kuadrat min 0. Maka dihitung jawabannya adalah D. Oke, jawabannya apa? D. Nah, ada ya jawabannya dodol. Oke. Jawabannya dodol berapa? 337 500 joule. Kalau kita tulis 337,5 kajol. Oke, dibacanya apa? Kajol. Oke, artis apa? India kajol. Oke, jadi ini ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Next yang berikutnya. Yang berikutnya tolong dibuka halaman 190 nomor 2. Oke, 190 nomor apa? Nomor 2. Oke. Tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Kita hapus lagi ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 2. Oke, di sini ya soalnya ya. Bapak bacakan, seorang anak menarik mobil mainan dengan massa 4 kg. Nomor 2. Seorang anak menarik mobil mainan. Jadi ada anak menarik mobil mainan. Oke, mobil mainan yang masanya 4 kilo. Masanya 4 kg. Kemudian dengan seutas tali yang membentuk sudut 60 derajat ditarik dengan sudut 60 derajat. Oke, berapa derajat? 60 derajat terhadap bidang datar. Nah, ini bidang datar. 60 derajat terhadap bidang datar. Ini bidang datar. Ini bidang vertikal. Yang ini bidang datar, yang ini bidang vertikal. Terhadap bidang datar, jika gaya digunakan adalah 20 Newton, jika F adalah 20 Newton,
Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan? Berapa worknya? Oke, jika dia berpindah sejauh 10 meter. Dia berpindah 10 meter. Nah, kalau kita tulis, kita bisa tulis di sini apa? Nah, seperti itu. Ini kita tulis F cos. Kenapa cos? Karena ada sudut. F cos theta atau kita sebut Fx. Ini apa? Fy atau kita sebut F sin theta. Karena tidak ada gesekan, langsung aja ya. Cuma satu gaya. Maka kita bisa jawab. Kita jawabnya adalah F cos theta dikali delta S. Cocok ya? Karena nggak ada gesekan ya. Berapa F-nya masukin? F-nya 20, cosnya berapa? Cosnya 60 derajat, delta S-nya berapa? Pindahnya. Nah, ini delta S-nya. Nah, ini delta S ya. Berapa meter? 10 meter. Maka kita bisa tulis 20 kali 10, 200 cos 60 setengah. Cos 60 berapa? Setengah. 200 kali setengah berapa? 100 Joule. Jadi jawabannya adalah B. Ya, 100 apa? Joule. Itu salah ya. Ini di sini tulisannya 100 Newton, 200 Newton, 50 Newton. Salah ya. Harusnya apa? 100 Joule. Karena satuan usaha adalah Joule. Oke. 100 Joule kalau kita sebut jawabannya adalah bebek. Bebek ya, bebek Garut ya. Oke. Oke, ada yang tanyakan? Lanjut. Nomor 3. Boleh dihapus ya? Oke. Nomor 3. Nomor 3 siap? Halaman 190 nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar bidang miring. Oke, kita gambar nomor 3. Ada bidang miring. Nah, seperti ini gambar bidang miring. Oke lah, kalau kurang bagus, bagusin aja kalian di rumah ya. Oke, di sini sudutnya berapa? 30 derajat kata di soal. Benda yang beratnya 20 Newton, berarti W ya. W-nya 20 Newton. Kemudian berada di atas bidang miring yang licin. Bidang miringnya licin. Tidak ada gesekan. Jika benda meluncur ke bawah, Jadi kalau kita gambar yang tadi Bapak udah terangin ya. Nah, seperti ini. Yang udah terangin, dia meluncurnya ke bawah. Oke, meluncurnya ke bawah. Ke bawah sejauh 3 meter. Nah, dia berpindah sejauh 3 meter. Awas, ini berat ya. Awas, bukan usaha, ini berat ya. Oke. Kemudian pertanyaannya, berapakah worknya? Berapa worknya? Oke. Jangan lupa kita gambarkan worknya. Di sini ada siapa? Ini ada W alias M dikali G. Kalau kita gambar tadi Pak Redo udah bikin ya di konsep. Pasti ini MG apa pintar? Pasti ini MG sin theta. Ini apa pintar? Pasti ini MG cos theta gitu ya. Karena nggak ada gesek, nggak usah bikin jaya normal, nggak usah bikin yang lain-lain. Langsung aja jawab. Maka work sama dengan apa? Work sama dengan MG sin theta, ini sebagai F-nya, dikali apa? Delta S. Oke, MG sin theta kali delta S. Kenapa? Tidak ada gaya gesek, jadi langsung aja. Maka kita bisa tulis MG-nya berapa? 20, ini tuh sama dengan M kali G. 20, sin-nya sin berapa? Sin 30. Delta S-nya berapa? Dikali 3. 20 kali 3, 60 dibagi 2 berarti berapa? 30 Joule. Jawabannya adalah E. Nah, oke. Jawabannya apa? E. Nah, nanti kalian tulis di rumah, kerjakan. Jawabannya apa? E. Oke. Next. Jadi sebelum sebelum kalian dibahas oleh Bapak nih, baiknya ya, kalian jangan langsung lihat video Bapak dulu. Dicoba dulu sendiri. Nanti kalau nggak bisa, dipercepat jawabannya sama enggak ya, biar kalian pintar ya. Kalau kalian lihat jawaban Bapak dulu, pasti kalian gak akan bisa kasih soal yang baru sama Pak Doni ya. Lanjut ya, nomor berapa sekarang? Nomor 5. Oke, boleh dihapus ya. Oke, kita hapus nomor 5. Yes ya. Kalau di soal nomor 5 ya, kita loncat ke nomor 5 karena Bapak cari soal-soal yang mewakili ya, yang mewakili yang tadi Bapak terangkan. Nanti lebih kompleksnya Pak Doni ngasih soal ya. Nanti kita bahas ya. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Nomor 5. Oke. Silakan nomor 5 dicek di rumah sudah siap? Siap, Pak. Oke. Nomor 5, halaman 190. Suatu benda bermasa 6 kilo. Ada benda katanya. Diketahui masa benda 6 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. V1 2 meter per sekon. Bidang datar. Nah, pada bidang datar. Gitu ya. Oke.
Benda tersebut diberi gaya sehingga kecepatannya menjadi 5 V2, 5 meter per sekon. Oke, 5 apa? Meter per sekon. Berapakah usahanya? Ditanyakan. Berapakah usahanya? Ayo apa? Jawab. Oke. W sama dengan apa? Delta EK. Setuju sekali. W sama apa? Delta EK. Rumusnya setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat alias EK2 min EK1. Hitung sendiri A. Langsung jawabannya apa? Itu sendiri di rumah, enak aja. Oke. Jawabannya adalah 63 Joule. Ya, betul sekali. Yang sudah hitung bagus. Akan Bapak jelasin. Pokoknya kalian hitung sendiri, dulu sudah dikasih. Lanjut. Next berikutnya. Kita cek nomor 7. Oke, boleh dihapus ya? Oke, kita hapus nomor 7. Kita cek nomor 7. Sebuah mesin derek. Oke. Sebuah mesin derek mengangkat sebuah mobil. Ada mobil derek mengangkat sebuah mobil yang masanya 2,5 ton. Ada mesin derek mengangkat mobil yang masanya 2,5 ton. 2,5 ton berarti 2.500 kg. Oke, setuju ya? Dari ketinggian 1 meter ke ketinggian 5 meter. Berarti ada siapa di sini? H1 1 meter, H2 5 meter. Oke, next berikutnya, jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan berapakah usaha yang dilakukan mesin. Nah, itu dibahas ya. Oke, kita jawab. Kita jawab apa Pak? W sama dengan delta EP alias MG H2 min MG H1. Hitung sendiri. Ayo, nggak bisa calling Pak Doni ya. Oke, atau bisa calling Bapak. Hari ini lagi apa? Udah makan belum? Wah, naon sih Pak? Lanjut. Yuk, apa jawabannya langsung? Jawabannya adalah A. Oke, itu sendiri, enak aja lo ya. Gua gak akan bahas. Pokoknya udah tulis ya, nulis sendiri, jawab sendiri. Oke, lanjut ya. Next berikutnya. Berikutnya kita cek di halaman 11. Pokoknya kalau yang susah Bapak bahas. Kalau yang soal TK-TK Alfitro kalian aja dah ya. Oke, lanjut. Nomor berapa nih? Kita cek, ini soalnya unik, ada soal unik nih. Nomor 11, siap ya? Oke, soalnya unik. Boleh Bapak hapus ya? Nah, kenapa unik? Nah, sudah Bapak jelaskan ya. Unik seperti Bapak yang ganteng ini. Oh, namun sih Pak. Oke, lanjut. Nomor apa sekarang? Nomor 11. Oke, siap nomor 11. Sebuah benda masanya 10 kg. Jadi ada apa katanya? Diketahui masanya 10 kg. Terus mula-mula diam. Berarti V0. 0. Boleh V0, boleh V1, bebas ya. Terus kemudian bergerak dipercepat, beraturan sehingga percepatannya 3. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Terus lanjut, besar usaha yang diubah menjadi energi kinetik. Nah, berapakah besar usaha yang diubah menjadi energi kinetik? Nah, terus setelah benda bergerak 4 second. Nah, setelah benda bergerak berapa second? 4 second. Nah, tadi udah Bapak jelaskan. Tolong pahamin konsep GLBB. Nah, ini nih manfaatnya. Kita bisa jawab, W sama dengan delta EK. Maka W EK2 min EK1 setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Cocok? Maka setengah M nya berapa? 10. Nah, V2 nya cari dulu. Dari mana? Ayo, dari mana? Dari sini. Nah, V sama dengan void. Apa V sama apa? Void gitu ya. Masukin V sama dengan 0 plus A nya berapa? 3, T nya berapa? 4. Jadi 12 meter per sekon. Setuju? Masukin 12 kuadrat min setengah M 0 kuadrat ya. Karena V1 nya 0 ya. Oke, kita bisa tulis 5 144 min 0. Berapa? 5 kali 144. Jawabannya adalah 720. Oke. 720 Joule alias 0,72 kajoule. Ada jawabannya? Ada, yaitu jawabannya dodol. Oke. Dodol Garut, dodol Sumedang. Orang Garut suka sama orang Sumedang. Kalau Bapak orang Cirebon suka nyerang Bandung. Apa sih Pak, nggak nyambung ya? Lanjut. Berikutnya kita lihat cek nomor 14. Sudah ya? Sebelum kita lanjut nomor 14, istirahat dulu, Bray. Udah ngapa-ngapa nih ya. Jadi kita lanjut lagi nanti soal berikutnya. Nomor berapa? Nomor 14. Sudah minum dulu. Oke,
Oke, kita minum dulu. Oke, santai Bray. Oke, kita lihat. Yuk, sudah siap? Udah minum di rumah? Ya, jangan lupa minum dulu di rumah, makan dulu cemilan ya. Kalau nggak bawa ke sini ya. Jangan lupa hari Jumat bawa ke sini makanannya, kasih Pak Doni ke Pak Redi ya. Ya, nanti Pak Redi, Pak Doni, Pak Dadan ada hari Jumat ya. Online bareng kalian. Nanti kalian jangan lupa kirim makanan pakai Gojek boleh, pakai Grab boleh lah. Pakai apapun kirim ke sini ya. Oke, biar kami semangat ya ngajarin kalian. Apa sih Pak? Enggak, itu bercanda ya. Jadi masukin hati. Lanjut. Yuk, nomor berapa sekarang? Nomor 14. Sudah ya? Ini udah ngerti ya? Ya, kita lanjut nomor berapa? 14. Nomor 14 kita bisa cek, oke. Nomor 14. Siap nomor 14? Siap Pak Redi? Oke. Nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah benda. Ini ada benda ya. Masanya 4 kg. Masanya 4 kg dijatuhkan. Nah, benda ini dijatuhkan. Ini mas soal TK ya. Ini soal SMP kalian juga pasti bisa. Yang mana tingginya adalah 30 meter. Oke, pertanyaannya adalah jika dari sini anggaplah 12 meter. Oke, pertanyaannya adalah besar energi kinetik pada saat benda berada pada ketinggian 12 meter. Nah, ditanya di sini. Berapa EK di sini? Nah, EK 2 lah ya. Oke, Bapak udah jelaskan? Question number 40. Oke, 14 ya. Oke, question number 40. Oke, 14 ya, 14 atau 14 lah. Pokoknya soal nomor 14 adalah bicara tentang hukum kekekalan energi. Artinya tidak ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, maka berlaku EM2 sama dengan EM1. Betul? Maka kita bisa tulis EK2 plus EP2 EK1 plus EP1. Paham? Oke. EK2 ditanyakan, EP2 MGH2, EK1 setengah MV1 kuadrat, EP1 MGH1. Karena bendanya dilepas, maka V1-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tulis EK2 plus MGH2 setengah M 0 kuadrat tambah MGH1. Oke, ada yang tanyakan? Nah, maka kita bisa dapatkan apa coba? EK2 yang dicari ya. EK2 sama dengan MGH1 min MGH2. Berapa MGH1? M-nya 4 kilo kali 10 berapa H1-nya? 30 kali 4 kali 10 berapa H2-nya? 12. Hitung sendiri. Jawabannya adalah A. Oke, jawabannya apa? A. Oke. Ada yang tanyakan? Hitung waktu enak aja ya, jangan Bapak yang hitung ya, dihitung di rumah. Oke, lanjut. Nomor 16. Nah, ini soal dewa, naik level. Ini tingkat 2 ya. Kalau tadi soal alfitroh, sekarang soal naik lah, soal dewa ya. Boleh dihapus ya soal dewa ya. Oke, siap soal dewa. Nomor berapa soal dewa sekarang? Nomor 16. Oke, ya cek soal dewa. Oke. Nah, ini kita lihat soal dewanya. Awas ya, pahamin konsep. Kalau kita bicara konsep pasti nggak akan bingung mengerjakan soal fisika ya. Oke, siap. Nomor 16. Sebuah kelereng, kita tulis nomor 16. Oke. Sebuah kelereng masanya 200 gram. Ada kelereng masanya 200 gram. Diketahui masa 200 gram. 200 gram alias 0,2 kilo. Kemudian 0,2 kilo dijatuhkan dari ketinggian 3 meter di permukaan tanah. Jadi ini dijatuhkan 3 meter dari permukaan tanah. Nih Pak Iwan lagi jatuhin ya sama Pak Doni. Ada kelereng dijatuhin tingginya 3 meter. Oke ya. Nah Pak Iwan lagi jatuhin kelereng 3 meter sama Pak Doni. Jika kelereng tersebut masuk ke dalam tanah. Nah kelereng masuk ke dalam tanah. Nih soalnya bagus nih ya. Masuk ke dalam tanah si kelereng tersebut. Masuk ke dalam tanah sedalam 4 cm. Wih, 4 cm gede banget, gak apa-apa lah ya. Kita kecilin aja. Nah, segini lah ya, anggaplah. Dari sini ke sini, delta S-nya 4 cm. Why? Why you write in here that distance? Ya, oke, perpindahan ya. Kenapa ditulis perpindahan? Karena di sini sudah ada gaya dari luar, yaitu gaya gesek. Jadi dia masuk ke dalam tanah, dia akan bergesekan dengan tanah tersebut.
Oke, pertanyaannya, berapa gaya rata-rata yang dilakukan tanah yang lunak untuk menghambat kelereng? Jadi, berapa gaya yang dilakukan tanah terhadap kelereng? Jadi kalau kita gambar, pasti ke sini. Yang kita sebut gaya apa? Gesek. Bisa ya? Pahamin konsepnya. Artinya apa? Di sini kita bicara yang namanya teorema usaha energi. Artinya ada gaya dari luar. Siapa gaya dari luar? Adalah gaya gesek. Pada saat ini kelereng ini jatuh, oke, dia akan terjadi yang namanya perubahan energi potensial. Ya, maka kita bisa tulis, kita jawab aja, Bray. Kita jawab, Bray. Oke, W sama dengan delta EP. Jadi energi potensial di sini, perubahan energi potensial ini diubah menjadi yang namanya usaha. Maka kita bisa tulis, maka F kali delta S. F di sini adalah gaya siapa? Gaya yang tanah untuk menghambat kelereng. Oke, sama dengan MGH2 min MGH1. Cocok ya? Oke. Pertama, MGH2 min MGH1 kita masukin. F-nya apa? F geseknya? F geseknya dicari. Nah, F gesek dicari. Delta S-nya berapa? Delta S-nya 4 cm, berarti 4/100. Cocok ya? Why 4/100? Because ini you change to unit, centimeter to meter. Oke, maka di sini bisa kalian tulis 4/100 meter. Oke, paham? And then M-nya kita masukin 0,2. Oke, G-nya berapa? G-nya belum ada, masukin aja sendiri. Oke, bisa ya? H2-nya berapa dari sini ke sini? Akan kita dapatkan. Kalau kita bisa tulis, berarti di sini aja di bawah. Mg H2 min H1. Maka F 4/100. M yang masukin 0,2, atau kalau mau ditulis boleh dirubah 2/10 ya, boleh ya. 2/10 kilo. Maka kita bisa tulis di sini 2/10. H2-nya berarti 0, H1-nya berapa? 3. Oke, paham ya? Oke, kita bisa cara jebret. Paham? Kita bisa cara jebret. Di sini angka berapa? 2. Naikin ke atas berarti apa? 2F sama dengan berapa? 100 min 3. Maka F sama dengan min 300/2, min 150 Newton. Oke, ada jawabannya? Ada B. Oke, kenapa min? Because in here adalah gaya gesek. Maka tandanya apa? Negatif, berlawanan dengan gerak benda. Betul sekali. Oke, minus ya? Oke, minus. Oke, ada tanyakan? Lanjut. Berikutnya adalah kita cek. Oke, 2 soal lagi. Oke, siap ya? Kita 2 soal lagi. Kita 2 soal lagi, nomor 28 dan 30. Habis itu selesai. Beres usaha energi, Bray. 3 kali latihan bersama Mr. Doni dan Kang Dadan. Oke, siap ya? Kita bos, 2 soal lagi. Check your check. Please number 28. Do you know 28? Oh, ini nomornya salah ya? 27, 28 langsung 30. Kayaknya sesat ini orang ini ya. Harusnya 27, 28, 29, 30 ya. Ini 27, 28. Ikutin di buku aja ya, Bray. Oke, karena di sini nomornya tidak berurutan. Ya, mungkin dia berburu-buru ya karena mau makan. Karena kalau dia belum makan jadi dia nggak konsen. Jadi hasilnya butut. Oke. Ya, cek. Kalau tadi tadi kayaknya halamannya salah ya. Tadi halamannya 191. Ikuti nomor aja deh ya. Yang Bapak terangkan sesuai dengan nomor. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir tolong cek 193. Oke, Bapak kasihkan ngajar jadi lupa halamannya. Ya, 193. Oke, 193. Please, you please number 28. Oke. Bicara power ada kekuatan. Oke. Yo, next nomor 28. Awas hati-hati. Angga memiliki berat tubuh 500 Newton. Jadi ada siapa? Angga. Diketahui Angga berat tubuh 500 Newton. Bukan work ya, bukan. W ini berat ya. W-nya jangan gede lah. W-nya kecil aja. Nah, 500 Newton. Kemudian menaiki tangga setinggi 6 meter. 6 meter. Selama setengah menit. T. Setengah menit. Setengah menit berarti setengah kali 60 alias 30 sekon. Ditanyakan berapakah Bray dayanya? Berapakah dayanya? Kita jawab Bray. P sama dengan W per T. Awas hati-hati, Bapak sudah menjelaskan W di sini. W-nya bisa EP, W-nya bisa usaha, W-nya bisa EK. Jadi kalian harus ngerti. Ada EP, ada EP, terus ada apa lagi? Ada EM,
Ya, ada Eka, ada W juga ya. Kalau di sini kita pakai apa ya? Kita lihat di sini. Nah, kita pakai karena dia bicara ketinggian, maka kita tulis EP per T. Nah, okay. Apa EP per T? EP per T di sini adalah MGH per T. Understand? Yes. MG-nya berapa, Bray? 500, Bray. H-nya berapa, Bray? 6 meter, Bray. T-nya berapa? 30. Cucuk. Yo, hati-hati Pak Iwan. Oke, salam buat keluarga di rumah ya Pak Iwan. Oke, hati-hati Pak Iwan. Sehat selalu. Oke, lanjut. 500 kali 6 per 30 kita bisa coret, dibunuh. Betul? Jadi jawabannya berapa ya? 100 watt. Kita bikin jadi 0,1 kW. Oke. Setuju ya? Kenapa? Dibagi 1000. 1 hours, 1 hours. One again, one more. Oke, satu lagi terakhir. Oke, satu lagi terakhir, boleh dihapus ya? Oke, dihapus. Nah, sebenarnya sama aja konsepnya tentang daya, tapi Bapak pengen kasih mode yang berbeda supaya kalian ngerti. Sebuah bus masanya 3 ton. Jadi ada bus masanya 3 ton. Kemudian mula-mula bergerak dengan kecepatan 6. V1 6 meter per sekon. Kemudian selama 20 sekon, T-nya 20 sekon. Dipercepat V2. Dipercepat dengan kecepatan 15 meter per sekon. Ditanyakan berapakah dayanya? W per T. Maka kita jawab. Nah, karena kita bicara di sini ada kecepatan, maka kita bisa ganti P sama dengan delta EK per T. Masukin setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat per T. Itu sendiri ya di rumah. Oke, kalau nggak bisa calling Bapak. Oke, M-nya ada, masukin. Kalian rubah jadi 3000 kilo, setuju? V-nya ada, masukin. V2-nya, V1-nya ada, kalian masukin. T-nya ada, kalian masukin. Jawabannya langsung aja adalah E. Jadi kalau kalian jawabannya bukan E, telepon Bapak atau Pak Doni atau Pak Dadan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara sesi yang sama di YouTube-nya Fisika SMA Taruna Bakti. Sampai ketemu lagi. Semoga kalian makin paham. Kalau nggak ngerti, diulang-ulang terus aja videonya. Kalau nggak paham, diulang terus videonya sampai kalian mengerti. Mohon maaf harus pembelajaran online karena ada virus corona. Semoga cepat selesai ya, 2 minggu. Kalau Bapak harapannya nggak sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, secepatnya 2 minggu bisa ketemu lagi kalian di fisika di sekolah yang kita cintai, yaitu Sekolah SMA Taruna Bakti. Bye bye, sampai ketemu lagi. Salam buat semuanya, sukses selalu. Assalamualaikum.